Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa sholat duha dan menjalankan sholat 5 waktu. Pada kesempatan ini, kita akan memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Perhatikan ya. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Ada seorang guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan dari guru. Lani bertanya kepada guru. Guru kemudian melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan dari Lani. Nah, anak-anak, setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain sedang berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Pastinya kamu mendengarkan orang itu ya. Apa yang harus kita lakukan saat orang lain berbicara? Yang harus kita lakukan saat orang lain berbicara kepada kita adalah yang pertama, mendengarkan pembicaraan dengan seksama. Jadi, kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya. Yang kedua, menatap orang yang sedang berbicara. Jangan tengok-tengok, fokus pada yang berbicara. Yang ketiga, tidak memotong atau menyela pembicaraan karena itu tidak sopan. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi orang yang sedang berbicara. Dan yang terakhir, kita menjawab jika diberi pertanyaan. Jadi kita berbicara apabila diberi pertanyaan atau diajak berbicara oleh orang yang berbicara. Kalau tidak, kita fokus mendengarkan dan diam saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan saat kita berbicara kepada orang lain? Ayo, apa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta sopan. Yang kedua, suara harus terdengar jelas dan tidak terlalu cepat, supaya orang yang kita ajak bicara mudah memahami dan kita tidak perlu mengulang-ulang. Yang ketiga, kita harus menatap lawan bicara. Yang keempat, tidak menggunakan nada suara tinggi. Dan yang terakhir, pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Sekarang kita memasuki materi pembelajaran PKN. Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru kelas 3, tentu anak-anak sudah mempelajari hak dan kewajiban anak-anak di sekolah. Sekarang coba tuliskan kembali daftar pengalamanmu melaksanakan hak dan kewajiban di kelas yang sudah kamu lalui ya. Di sini Bu Guru punya contoh nomor 1. Kita tulis dulu dari hak. Apa yang kita terima saat di sekolah? Oh, kita mendapatkan atau menerima pengajaran. Setelah mendapatkan pengajaran, apa yang harus kita lakukan? Kewajiban apa yang harus kita kerjakan? Yaitu memperhatikan guru dan belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu ya contohnya. Silahkan anak kerjakan sampai nomor 5 sesuai di buku paket halaman 85. Semangat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk di muatan selanjutnya. Sini ada gambar upacara bendera. Bapak Ibu guru serta anak-anak semuanya sedang mengikuti upacara bendera.
Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain sedang berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Namun, kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Suara nyaring itu artinya tegas dan keras. Ada juga yang bersuara lembut. Nah, biasanya yang bersuara lembut ini anak-anak perempuan. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Nah, di sini ada kesalahan ya di buku paket. Yang betul adalah jumlah keseluruhan anak ada 580 anak. Itu sudah termasuk yang membaca dengan suara nyaring dan suara lembut. Kita cari kemungkinannya. Coba anak-anak buka di halaman 86. Di situ ada soal yang seperti Bu Guru tampilkan ya, namun ada kesalahan di situ. Yang betul tandanya itu adalah tanda tambah, bukan tanda kurang. Anak-anak bisa menulisnya kembali di buku tulis ya. Sekarang kita cari kemungkinannya. Jika jumlah siswa yang mengikuti dengan suara lembut ditambah siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah 580. Kita cari kemungkinan yang pertama. Bu Guru mempunyai angka 350 siswa mengikuti dengan suara lembut. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah jumlah keseluruhan dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Hasilnya berapa? Silahkan anak-anak tulis pada kolom yang sudah disediakan. Yang nomor 2, Bu Guru mempunyai kemungkinan 367 siswa mengikuti dengan suara nyaring. Maka, siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah siswa yang mengikuti upacara, semuanya dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Silahkan anak-anak hitung sendiri, kemudian ditulis pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian yang nomor 3, ada kemungkinan siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada 470. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah berapa? Caranya seperti yang sudah diajarkan ya. Silakan tulis pada kolom yang sudah disediakan. Yang nomor 4, berapa jumlah siswa yang mengikuti dengan suara lembut jika siswa yang mengikuti dengan suara nyaring ada 560? Silahkan anak-anak kerjakan pada kolom yang sudah disediakan. Untuk nomor 5, silahkan anak-anak mencari kemungkinan sendiri. Coba latihan ya. Temukan 2 bilangan yang ditambahkan akan menjadi 580. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk di materi yang terakhir, yaitu semua orang ingin didengar. Anak bisa membaca pada buku paket halaman 88. Ada perintah bacalah dengan nyaring. Kita baca bersama-sama ya. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang memiliki cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkan sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan
temanmu untuk menyampaikan pendapat. Nah, dalam bacaan tersebut, anak-anak bisa menemukan berbagai macam saran ya. Contohnya, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud dari saran tersebut? Saran tersebut di situ kita disarankan untuk memandang atau menatap mata orang yang berbicara sebagai wujud perhatian dan rasa menghargai kepada orang yang sedang berbicara. Seperti itu. Apalagi ya kalimat saran yang ada pada kalimat ini? Oh, ada lagi. Harus mendengarkannya sampai selesai. Jadi, maksud dari saran ini adalah kita harus mendengarkan sampai pembicara selesai berbicara. Tidak boleh memotong atau menyela. Nah, anak-anak bisa mencari saran yang lain pada bacaan ini ya. Anak-anak bisa bertanya pada orang tua tentang maksud dari saran tersebut. Nah, sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.